saya Dinda Putri Widyaningsi, NIM 19 11 31001 sebagai Ibu Dinda. Halo, nama saya Arasara Resmi, NIM 013, saya sebagai kader Desa Jonggol. Halo, nama saya Pinkan Hikmah Zahro, NIM 023 sebagai Ibu Dinda. Halo, nama saya Laili Irsalina Aryani, NIM saya 19 11 31029. Peran saya sebagai ahli gizi. Halo semua, perkenalkan nama saya Melania Salsabila, NIM 19 11 31031. Di sini saya berperan sebagai Ibu Melani. Hari ini, Desa Jonggol akan melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan mengenai gizi balita. Para kader pun sedang mempersiapkan segala kebutuhan untuk kegiatan tersebut. Sebelumnya, para ahli gizi telah melakukan pengkajian dan dari hasil pengkajian yang telah dilakukan, ternyata para kader dan ibu-ibu yang mempunyai anak balita masih belum mengetahui kebutuhan gizi yang seimbang untuk balitanya. Selain itu, juga di desa ini terdapat beberapa kasus mengenai gizi balita. Kasus yang sering terjadi yaitu status gizi yang rendah dikarenakan para balita tidak mendapatkan kebutuhan gizi yang seimbang. Silakan duduk ya ibu-ibu. Nanti kalau sudah kumpul semua, kita akan mulai acara penyuluhan ini ya Bu. Ibu, gimana? Anaknya sehat? Ya Ibu Dinda, terakhir sih anak saya diperiksa sehat ya, tapi sekarang belum diperiksa lagi. Kalau anak Ibu Dinda gimana? Kalau anak saya susah untuk makan nasi, maunya jajan terus. Makanya saya agak khawatir. Ya Bu, saya juga bingung nih Bu mau ngasih makan apa, soalnya anak saya barusan berhenti ASI. Dulu, waktu anak saya seumuran anak ibu, paling saya kasih makan bubur aja. Assalamualaikum Bu, sudah datang dari tadi? Pak Dinda, iya sudah datang dari tadi sekitaran 10 menit yang lalu kan? Sebelumnya, apa Ibu sudah pernah mengikuti acara penyuluhan tentang gizi balita? Pak saya sih belum pernah ya Bu, makanya saya ini selalu ikut acara penyuluhan ini biar saya punya pengetahuan yang lebih banyak gitu tentang anak saya nanti. Iya Bu, saya juga. Di desa ini kan memang baru pertama kali diadakan penyuluhan tentang gizi balita. Makanya saya tertarik datang ke penyuluhan hari ini. Gitu ya Bu. Baiklah, nampaknya acaranya akan segera dimulai. Oke, Assalamualaikum ibu-ibu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di acara penyuluhan ini. Penyuluhan ini akan menjelaskan tentang gizi balita berdasarkan hasil observasi dari ahli gizi yang berkunjung ke desa kita. Beliau juga yang akan memberikan penyuluhan. Dan selamat datang kepada Ibu Laili. Terima kasih sudah datang pada acara penyuluhan pagi ini. Jadi sekarang ibu-ibu mendengarkan penyuluhan dari Ibu Laili ya. Nanti ada sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan atau keluhan dari anak-anak ibu setelah penyuluhan. Mari ibu, silahkan dimulai.
Setelah selesai melakukan penyuluhan, Ibu Kader memberikan kesempatan bagi para ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Anak saya susah makan, Bu. Maunya makan jajan terus. Dan minum susu juga tidak mau. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Vinka. Untuk kader Maris, apakah saya bisa langsung menjawab? Oh boleh Ibu, silahkan. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan Ibu Vinka, mungkin bisa dicoba untuk memvariasikan makanannya supaya anaknya itu lebih menarik dan nafsu makannya juga meningkat. Ibu Vinka juga bisa membentuknya seperti hewan-hewan yang lucu atau gambar yang Ibu sukai. Mungkin itu yang bisa menambah nafsu makan anak Ibu semakin meningkat dan menarik juga. Seperti itu, Bu. Bagaimana Bu Vinka? Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi anak saya juga malas makan. Gimana tuh, Bu? Ya, mungkin salah satu cara untuk mengatasinya itu supaya anak Ibu tidak malas makan, bisa Ibu beri camilan-camilan yang bergizi sebelum makan seperti buah-buahan yang anak Ibu sukai. Kemudian sambil makan itu Ibu juga memberi suatu cerita motivasi untuk makan sehat gitu, Bu. Dan juga untuk sambil makan, sambil Ibu Vinka juga menemaninya makan seperti itu. Bu, iya memang begitu ya Bu ya. Soal kalau kalau anak saya itu kurus sekali, soalnya anak saya dari kecil itu udah nggak mau makan gitu Bu. Terus saya juga bingung mengatasinya itu gimana. Dan saya itu juga dari keluarga yang serba kekurangan gitu Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Melani. Sebelumnya mohon maaf ya, untuk masalah ekonomi itu bukan salah satu alasan kita untuk tidak mencukupi zat gizi pada anak-anak kita. Nah, yang terpenting Ibu Melani sudah mencoba maksimal untuk memenuhi asupan gizi anak Ibu seperti kebutuhan protein, karbohidrat, seperti itu. Untuk mengatasinya, mungkin Ibu Melani bisa bervariasi sebelum makan atau sesudah makan itu bisa dijaraki dengan makan buah-buahan yang dia suka, kemudian camilan-camilan yang sehat. Sekarang kan juga sudah banyak toh Bu. Nah, itu nggak apa-apa kalau misalnya anak Ibu belum nafsu makannya belum banyak, tapi sedikit-sedikit tapi sering gitu Bu, nggak apa-apa, jangan dipaksakan, yang penting anaknya mau makan itu. Iya Ibu, anak saya sama, lebih suka jajan di warung, malas makan sayur. Terus kalau di rumah sangat susah Bu buat tidur siang, maunya itu cuma nonton televisi aja. Baik Ibu Dinda, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau mengatasi anak yang seperti itu, bisa Ibu memberikan perhatian yang lebih baik lagi, kemudian memperhatikan anaknya, asupan makanan gizinya juga perlu, karena makanan yang sehat juga membantu nafsu makan anak Ibu juga terpenuhi dan membaik gitu Bu. Jadi untuk misalnya tidur siang itu, Ibu bisa menjawabnya dengan membantu untuk menemani anak Ibu tidur. Jadi tidak hanya menyuruh anak tidur, tapi Ibu Dinda juga menemani anaknya tidur dengan memberi cerita-cerita atau pengantar tidur yang bisa membuat anak Ibu merasa nyaman dan akhirnya tertidur seperti itu.
Bagaimana Ibu Dinda? Baik Ibu, terima kasih atas sarannya. Baik Ibu-Ibu, sebelumnya saya kelupaan untuk Ibu-Ibu yang sudah mengikuti penyuluhan ini. Setelah ini bisa langsung ke meja 5 ya Ibu-Ibu. Dan juga saya menyarankan untuk Ibu-Ibu lebih rutin lagi untuk datang ke posyandu. Nah, ibu-ibu, menarik kan penyuluhannya? Nanti saran dari Ibu Laili diaplikasikan ya di rumah, dan acara penyuluhan pada pagi ini dicukupkan pada sampai di sini. Dan untuk penutupnya, seperti biasa, kami akan menyediakan bubur kacang hijau untuk si adik supaya lebih sehat dan cerdas. Terima kasih banyak untuk Ibu Laili untuk kesediaannya datang ke sini. Baik Bu, terima kasih banyak atas infonya ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Penyuluhannya sangat bagus, Bu. Terima kasih atas semua sarannya. Ya, baik Bu, terima kasih kembali. Semoga penyuluhan ini bisa bermanfaat dan semoga bisa diadakan kembali di bulan-bulan berikutnya ya. Terima kasih.